Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Dr. Bastian putar-putar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Dalam suasana memperingati hari kematian Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, yang luar biasa. Sama-sama dengan seluruh umat Kristen, orang percaya di dunia, hari ini adalah hari bersejarah, hari di mana kita memperingati kan peristiwa yang agung, yang dahsyat. Maka dikatakan Jumat Agung karena di hari Jumat seperti ini ada peristiwa besar yang terjadi yang menentukan kehidupan kita, dan hari ini kehidupan kita hari ini esok bahkan untuk selama-lamanya itu dengan kematian Yesus Kristus. Nah, renungan hari ini berhubungan dengan kematian Kristus. Kematian Kristus adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi kita adalah sesuatu yang sangat berarti. Mengapa? Karena dengan kematian Yesus Kristus adalah kematian pengorbanan yang sempurna yang membawa kita berdamai dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Kristus. Mari kita bersama-sama membaca satu firman Tuhan menjadi bagian dari renungan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, yaitu diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 27, 45 sampai 56. Injil Matius pasal 27, 45 sampai 56. Saya akan baca khususnya ayat 45 dan ayat yang lain nanti mengikutinya. Firman Tuhan berkata demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak Ibu sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, ketika Kristus disalibkan di atas Kalvari terjadi peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu terjadi kegelapan selama 3 jam. Kegelapan selama 3 jam. Dalam teks bahasa Yunani, kata daerah yang dipakai itu adalah G. G yang bisa diartikan G itu adalah negeri. Juga bisa berarti bumi. Jadi mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai jam 3. Sesuai dengan nas pembacaan kita di ayat 45 tadi. Nah, di sepanjang sejarah Bapak Ibu kasih Tuhan, ya di sepanjang sejarah umat manusia tidak pernah melihat fenomenal atau peristiwa atau kasus seperti ini. Belum pernah, yaitu kegelapan meliputi bumi siang hari. Ini di siang hari, berarti ada siang hari seharusnya terang benderang karena matahari yang sudah terbit. Tapi ini pada siang hari tepatnya pukul 12 hingga jam 3 sore, nih, ini terjadi kegelapan. Artinya sesuatu yang dahsyat terjadi pada saat apa? Pada saat kematian Kristus di Kalvari. Nah, lagi perhatikan kata Kalvari. Kalvari berasal dari kata Latin yaitu Kalvaria, yang berarti apa? Tengkorak. Nah, bukit itu berupa batu besar yang berdiri dengan tinggi sekitar 45 kaki atau bisa dikatakan 13,5 meter. Nama Bukit Tengkorak atau Golga itu kemungkinan timbul dari tampilannya yang menyerupai tengkorak. Tengkorak merupakan simbol dari kematian. Kematian adalah hal yang biasa dan lumrah bagi manusia. Tetapi hanya ada satu kematian yang luar biasa, yaitu apa? Yesus Kristus. Kematian dari Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, yang harus mati dengan cara tragis, yaitu digantung pada kayu salib. Ini tidak bisa diterima oleh akal manusia sampai sekarang. Mengapa begitu Yesus yang adalah Tuhan, yang sungguhnya adalah Tuhan, dan juga manusia, rela taat sampai mati di kayu salib untuk menyerahkan nyawanya demi umat manusia di dunia ini, demi kasihnya kepada manusia supaya diselamatkan. Dia harus rela menjadi korban, dia harus menjadi yang dikorbankan, mati di kayu salib. Luar biasa.
Tetapi mari kita perhatikan secara kasih Tuhan, apa dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang lagi pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Seperti apa dikatakan Paulus adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16, orang kasih Tuhan. Injil itu adalah kematian Kristus. Itu Injil. Itu yang menyelamatkan kita dari segala dosa, dari segala kebinasaan daripada dunia ini. Membawa kepada kebinasaan, tapi kita dilepaskan dari kebinasaan, dibebaskan dari kebinasaan itu, dimerdekakan dari kebinasaan itu, dibawa kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal di surga, saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita kembali kepada renungan ini. Peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Yaitu kegelapan meliputi bumi. Adalah gambaran tentang kuasa kegelapan yang berusaha untuk apa? Menutupi kuasa salib Kristus. Ingin menggagalkan kuasa salib Kristus. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Hanya selama 3 jam saja. Dan ketika Kristus berseru kepada Bapa dan menyerahkan nyawanya, peristiwa alam lain turut menyertainya. Terbaca di ayat yang ke-51, 52 berkata demikian. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang-orang kudus. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dari kematian. Luar biasa, puji Tuhan. Kematian Kristus itu bukanlah kematian yang sia-sia. Sesungguhnya Kristus bisa saja memerintahkan para malaikatnya untuk turun dari salib dan menghancurkan musuh-musuhnya. Sebab itulah dikatakan dalam Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Itu kata Yesus, saudara kasih Tuhan. Namun Yesus tidak melakukannya. Mengapa? Karena harus taat kepada Bapa. Melakukan rencana Bapa, memang harus menyerahkan dirinya menjadi korban, menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya. Dia harus mati demi menebus dosa-dosa manusia. Dia harus lakukan itu. Dia harus taat sekalipun harus melalui penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Yesus melakukan itu karena kasihnya kepada manusia, kasihnya kepada saudara dan saya. Supaya kita yang hidup ini, yang tadinya adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan karena manusia berdosa. Upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal. Manusia terancam dengan penghakiman yang kekal, kematian yang kekal. Tetapi puji Tuhan, bagi orang yang percaya kepada kematian Kristus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang telah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka dia akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Jika bagi dunia yang tidak mengenal, yang tidak memahami kematian Kristus itu kebodohan bagi mereka, makanya mereka akan binasa. Kalau mereka tidak percaya, mereka akan binasa. Sekali lagi, setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada salib Kristus, karya Tuhan Yesus kayu salib, maka mereka akan binasa. Tapi bagi mereka, bagi kita yang percaya kepada karya salib, percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, ada kuasa yang luar biasa. Kuasa yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kuasa yang melepaskan kita dari segala kutuk keturunan. Dan kuasa itu adalah kuasa yang dahsyat, yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Bahkan kuasa itu adalah kuasa di mana setiap orang yang mati akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Di akhir renungan ini saya menyampaikan, Kristus rela menyerahkan nyawanya untuk menggenapi rencana Bapa. Dan itu sudah terjadi, puji Tuhan.
Dan kematiannya adalah puncak rencana Bapa menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan orang yang setiap percaya kepadanya. Ada kematian Kristus, saudara ngasih Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang percaya kepadanya. Adalah keselamatan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Kematian Kristus bagi orang dunia yang tidak percaya itu adalah suatu kebodohan bagi mereka dan mereka pun akan binasa. Jika tidak mau binasa, mari percaya kepada karya salib. Percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Dialah Tuhan yang hidup, yang rela tidak menggunakan keilahiannya, kealahannya, tapi dia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya supaya bisa mati di kayu salib demi saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Silakan di like, di respon, dan berikan kepada orang, bagikan kepada sebanyak mungkin orang renungan ini supaya mereka juga diberkati mendengarkan tentang berita yang dahsyat itu, yaitu kematian Kristus yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita yang percaya kepada. Selamat merayakan merayakan Jumat Agung dan juga mempersiapkan diri menyambut Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Mari beribadah di gereja masing-masing ya, dengan mempersiapkan hati kita waktu kita untuk datang memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.